Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melihat apa yang saya sampaikan di sini secara full ya, karena ini sudah lama saya tidak membahas terkait dengan jabatan akademik dosen di masa peralihan. Tapi sebelum kita lanjut, saya menginformasikan sedikit bahwa kalau Bapak Ibu menginginkan untuk prompting untuk penulisan artikel ilmiah, baik itu ke jurnal Sinta 3-6, jurnal Sinta 1 dan 2, ataupun ke jurnal internasional yang Bapak Ibu mungkin butuhkan, yang sebentar lagi akan diberlakukan IKD, Bapak Ibu bisa mengklik link yang ada di deskripsi video ini, ataupun link yang ada di Instagram saya. Ataupun Bapak Ibu butuh untuk PPT yang siap pakai, yang sudah ada mocknya, yang menarik tentunya, Bapak Ibu juga bisa mengklik link tersebut. Dan masih banyak informasi yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu, ini yang tentunya sangat diharapkan oleh teman-teman dosen terkait dengan kenaikan jabatan akademik ini, di mana ketika beberapa hari yang lalu ada pergantian Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi, tentunya banyak ya kalangan dosen itu menginginkan bahwa tolong dong munculkan lagi skema untuk loncat jabatan. Ya, karena ini sangat merugikan buat teman-teman dosen yang produktif tetapi tidak difasilitasi dengan skema loncat jabatan. Nah, tentunya isu yang saya dengar kemungkinan ya, mudah-mudahan ini benar-benar terjadi ya, bahwasanya nanti akan ditelaah ulang ya APOPAK 2019 itu, meskipun sudah ada perubahan di beberapa aturan yang keluar di tahun 2024, bahwasanya masih belum memfasilitasi untuk teman-teman dosen yang produktif untuk loncat jabatan. Nah, harapannya di menteri yang baru ini skema itu muncul kembali. Nah, nanti di sini juga saya akan membahas terkait dengan aturan yang sebenarnya dalam tanda kutip itu merugikan teman-teman dosen di kampus swasta ya. Teman-teman dosen non-ASN lah, lebih tepatnya seperti itu. Nah, jadi karena ini sudah lama saya tidak membahas tentang terkait jabatan akademik dosen ini, jadi saya akan ini bukan berarti tidak ada informasi yang baru ya Bapak Ibu ya, tetapi ini benar-benar hal yang informasi yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari yang sebelum-sebelumnya yang belum pernah saya bahas. Jadi yang pertama dulu itu regulasi masa peralihan, kalau Bapak Ibu masih ingat ya, jadi ada surat edaran Mendikti-Saintek nomor 14 tahun 2024, adanya penundaan Permendikbudristek ya nomor 44 tahun 2024 tentang profesi, karir, dan penghasilan dosen. Nah, apakah ini kemudian akan dimunculkan kembali dengan kementerian yang baru? Nah, ini tentunya pertanyaan yang sangat ditunggu-tunggu jawabannya oleh teman-teman dosen. Nah, saya belum bisa membocorkan hal tersebut karena saya justru menunggu kepastian yang tepat gitu. Nah, kemudian ada acuan peraturan selama masa evaluasi, di mana Kepmen 384-P tahun 2024 itu tentang petunjuk teknis, pelaksanaan, layanan, pembinaan, dan pengembangan profesi dan karir dosen. Dan ini ada hubungannya dengan Permen Pan RB nomor 1 tahun 2024. Dan Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 kalau nggak salah. Nanti saya bahas lah di slide berikutnya. Nah, kemudian ini adalah alur pengusulan jabatan akademik dosen masa peralihan. Saya kira saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak ya terkait dengan hal tersebut, khususnya misalnya untuk asisten ahli dan lektor itu ya kalau di PTN ya cukup ya sampai di PTN saja, tetapi kalau yang di mana? Yang di swasta itu sampai ke LL Dikti ya gitu. Jadi bukan hanya di kampus swastanya saja. Nah, khusus untuk kenaikan lektor kepala itu lektor ya, itu penerbitan sertifikat uji kompetensinya itu diproses oleh LL Dikti. Jadi sekarang itu Bapak Ibu sudah berbasis portofolio ya, kompetensi proses LL Dikti dan terbit SK sertifikat uji kompetensi. Kemudian
ada kenaikan lektor kepala dan profesor atau guru besar. Ini juga yang menarik yang akan saya bahas karena isunya sepertinya dalam waktu dekat IKD itu akan segera diberlakukan. Nah, itu ya tentunya melalui admin sister ya, sister, dan kemudian akan diterbitkan SK dan sertifikat uji kompetensi. Nah, hanya saja sekarang itu sepertinya sudah akan lebih dipermudah gitu ya, akan tidak begitu banyak lagi harus menunggu dalam waktu yang lama gitu. Nah, selanjutnya ada usulan jabatan akademik yang belum diakomodir pada masa peralihan. Jadi ada usulan dengan nomor registrasi NIDK, kemudian ada usulan kenaikan KUM, angka kredit dalam jabatan yang sama, kemudian ada usulan loncat jabatan, nih yang Bapak Ibu yang ditunggu-tunggu ya, biar nanti bisa memfasilitasi teman-teman dosen yang produktif ya. Jadi ini tentunya akan menjadi kabar yang baik jika memang adanya kembali usulan loncat jabatan ini ya. Jadi ya tentu akan menjadi kebahagiaan tersendiri buat teman-teman yang produktif ya. Kemudian ada dosen dengan status izin atau tugas belajar. Ini juga yang masih banyak dialami oleh teman-teman dosen ya. Saya melihat dengan kepala saya sendiri, banyak teman-teman saya yang pada akhirnya harus pulang ke Indonesia, terutama ya yang kuliah di luar negeri, bolak-balik hanya untuk mengurusi status tugas belajarnya. Nah, habis itu kenaikan jabatan akademik pada masa peralihan ini sebenarnya kan sudah dibahas juga ya pada video-video saya yang lain. Tetapi ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu adalah usulan loncat jabatan ini dan tugas belajar ini, ya. Nah, selanjutnya itu adalah ketentuan kenaikan jabatan akademik masa peralihan, di mana yang berkaitan dengan kenaikan jabatan akademik tentu adalah dosen yang dianggap sebagai dosen tetap gitu ya. Nah, kenaikan jabatan akademik masa peralihan itu tidak berlaku bagi dosen tetap dengan perjanjian kerja atau yang disebut dengan P3K itu ya. Nah, ini yang yang tidak mungkin ya diantisipasi oleh teman-teman dosen yang sudah P3K. Banyak sekali komentar ya, baik di YouTube saya maupun di Instagram saya yang khusus meminta saya untuk membahas kenaikan jabatan akademik khusus untuk dosen ASN P3K, di mana saya sudah menyampaikan bahwa setahu saya aturan yang berlaku itu belum memfasilitasi teman-teman dosen yang statusnya P3K gitu ya. Nah, di sini pun sudah dijelaskan bahwa untuk masa peralihan ya, jadi kenaikan jabatan akademik masa peralihan itu tidak berlaku bagi dosen tetap dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan dosen tidak tetap. Jadi di situ sudah jelas gitu. Jadi harapannya tentunya ke depannya tentu pemerintah juga akan memfasilitasi teman-teman dosen yang P3K, statusnya P3K, biar mereka juga bisa naik jabatan gitu ya. Siapa tahu nanti dari P3K juga mereka melahirkan guru dosen-dosen handal ya, misalnya menjadi profesor ke depannya seperti itu. Nah, kemudian Nah, ini landasan hukum terkait dengan masa peralihan ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, nanti Bapak Ibu pause saja, saya tidak akan membacanya one by one. Jadi ada Undang-Undang Guru dan Dosen tahun nomor 14 tahun 2005 ya, sorry. Kemudian ada satu data itu yang mirip dengan ini loh Bapak Ibu guru, dengan sister gitu loh, menggunakan sistem cloud yang size-nya, storage-nya itu lebih besar dibandingkan dengan misalnya Google Drive gitu. Nah, kemudian landasan hukum yang lain itu adalah Mendikbudristek nomor 133/M/tahun 2023 tentang petunjuk teknis data pendidikan, data penelitian, dan data pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi. Nah, berikutnya itu adalah pada poin kelima, kalau Bapak Ibu mempelajari undang-undang tersebut, itu adalah kode referensi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ini yang saya kira
mungkin dianggap sepele ya oleh teman-teman dosen ya, tetapi ini sangat penting uh, kalau terkait dengan pengajuan dalam ini dalam apa dalam kenaikan jabatan akademik dosen. Nah, berikutnya ini definisi. Kalau Bapak Ibu lihat ya dalam aturan ini juga awal munculnya Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024, kemudian Kepmendikbudristek nomor 500 tahun 2024 itu akhirnya muncul ini deskripsi terkait itu apa sih sebenarnya dosen tetap itu, dosen tidak tetap itu, dan pengajar non dosen. Ini mungkin ya akan menjadi pertimbangan buat teman-teman terutama di universitas swasta yang mungkin ada dosennya yang pensiun. Nah, itu mau dianggapnya sebagai dosen tidak tetapkah atau dosen pengajar non dosen. Nah, silakan ini dipahami masing-masing poin di sini untuk bisa memfasilitasi juga teman-teman dosen yang mungkin sudah pensiun tapi mereka masih bersemangat untuk membagi ilmu kepada mahasiswanya atau kepada teman-teman sejawat gitu. Silakan di pause saja videonya baru dibaca biar nanti paham. Kalau misalnya ini juga bisa diberikan informasi kepada dosen-dosen yang lain yang mungkin belum menonton video ini ya. Nah, kemudian ada persyaratan kenaikan jabatan akademik dosen. Jadi ada pertama yang perlu Bapak Ibu perhatikan itu adalah pemutakhiran data profil dosen, dan itu sebenarnya sudah dilakukan oleh beberapa bulan terakhir ya, artinya surat edaran untuk pemutakhiran data itu sudah kita dapatkan Bapak Ibu. Jadi tinggal Bapak Ibu saja mau mengupdate-nya atau tidak gitu, terutama bagi mereka yang ingin melakukan kenaikan jabatan akademik. Kemudian pemenuhan kinerja dosen ya, itu kita diberikan kesempatan sampai tanggal 31 Desember 2023 waktu itu. Kemudian ada pemenuhan dokumen pendukung ya, mulai dari surat pengantar dari perguruan tinggi, kemudian surat persetujuan, surat pernyataan pengesahan hasil validasi karya ilmiah ya, dan surat pernyataan keabsahan karya ilmiah. Ini yang menurut saya sepertinya kok tidak ada perubahan yang signifikan ya, terutama ketika kita mau mengajukan kenaikan jabatan akademik itu, para asesor itu selalu meminta scan plagiasi gitu loh. Itu bagi saya itu tidak penting. Kenapa demikian? Sepertinya ya, ini mohon maaf sekali kalau saya salah. Saya mohon dikritisi kalau saya salah. Sepertinya ada sepemahaman antara asesor ini dengan publikasi yang sudah, artikel yang sudah terpublish gitu ya. Kenapa demikian saya bilang begini? Karena Bapak Ibu terutama yang menjadi asesor, ini bukan saya mengkritisi, tapi mungkin ini bisa menjadi wawasan buat kita semua, bisa menjadi pembelajaran buat saya juga, bahwasanya artikel yang sudah publish pada suatu jurnal itu sudah memenuhi kaidah ketentuan pada jurnal tersebut. Artinya seperti apa? Ya sudah melalui proses scan plagiasi dan lain sebagainya gitu loh. Oleh karena itu, ketika ada dosen yang ingin mengajukan kenaikan jabatan akademik, ia cukup hanya melampirkan saja bukti berupa artikelnya yang sudah publish, tidak perlu juga harus diminta dengan scan plagiasinya. Itu yang menjadi agak konyol gitu loh. Ya, mohon maaf kalau saya berbicara hal semacam ini. Ya, karena memang kenyataannya semacam itu. Jadi, yang terkait dengan surat pernyataan keabsahan karya ilmiah itu termasuk dilampirkan adalah hasil scan plagiasi. Menurut saya itu tidak diperlukan lagi. Ya, karena memang ketika karya kita itu sudah berhasil publish, berarti dia sudah memenuhi kriteria-kriteria pada jurnal tersebut, gitu ya. Contoh misalnya, saya sejujurnya ya, mungkin ini juga pengalaman teman-teman dosen yang lain. Ketika saya berhasil publikasi di jurnal internasional bereputasi ya, yang memiliki impact factor yang tinggi, saya tidak pernah loh sampai menyeken sebelum saya submit itu, menyeken manuskrip saya itu untuk mengecek plagiarismenya. Nggak pernah saya, sejujurnya semacam itu, karena mereka itu punya software tersendiri gitu ya. Kalau kita mungkin lebih familiarnya adalah Turnitin gitu ya. Nah, tetapi kalau di jurnal internasional, coba aja Bapak Ibu
Itu tidak pernah saya ini, tidak pernah, karena mereka punya punya tools tersendiri. Jadi sehebat apapun kita seringkali misalnya menggunakan Turnitin, ya mereka enggak, mereka tidak menggunakan itu, mereka jauh lebih hebat gitu. Kemudian ada pemenuhan syarat khusus dan syarat tambahan untuk yang naik jenjang akademik di atasnya. Ini terutama yang ke guru besar ya, dan mulai ke lektor kepala dan guru besar, karena itu ada syarat khusus yang diminta gitu. Nanti akan saya bahas seperti apa sih syarat khususnya. Jadi nah, ini pemenuhan angka kredit kenaikan jabatan akademik masa peralihan. Kalau dosen PNS itu masih akan menerapkan konversi nilai SKP ya. Sedangkan dosen non PNS atau non PNS itu akan menggunakan Dupak gitu ya. Jadi kayak seperti yang sebelumnya gitu Bapak Ibu. Jadi ya, apakah semua dosen harus tetap wajib mengupdate datanya? Ya wajib harus mengupdate datanya gitu ya. Tetapi menurut saya kok harus selalu dibeda-bedakan gitu ya. Ya, kalau di kampus, kebetulan kampus tempat saya mengajar itu bukan hanya dosen PNS aja sebenarnya yang mengurusi SKP, tetapi dosen non PNS juga itu mengurusi SKP gitu ya. Nah, ini mungkin kalau di kampus-kampus yang lain tidak seperti itu gitu. Ya, saya juga tidak tahu kepentingannya apa gitu ya. Nah, ini syarat khusus yang tadi saya janjikan. Mungkin ada pertanyaan, sekaligus saya menjawab pertanyaan yang ada di Instagram saya ya, terutama bagi teman-teman yang ingin naik jabatan dari lektor ke lektor kepala atau lektor kepala ke guru besar ya, ataupun asisten ahli ke lektor gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat pada baris pertama ya, ini khusus untuk lektor kepala dan guru besar, saya kira sudah jelas ya. Ini tidak perlu lagi dipertanyakan lah gitu. Jadi kalau sampai tidak tahu informasi kayak gini tuh, wah itu konyol sekali. Kita sebagai seorang dosen nggak memahami terkait dengan proses pengajuan jabatan akademik, sehingga kita itu tidak paham bahwa kita ini, jurnal kita ini akan layak untuk naik ke jabatan di atas kita apa enggak gitu loh ya. Jadi saya kira di situ sudah jelas nilai Scopus SGR-nya berapa, kalau menggunakan sistem WWS ya, Clarified Analytic itu berapa. Nah, kalau itu yang untuk guru besar ya, sedangkan untuk yang lektor, dari lektor ke lektor kepala itu dilihat dulu dari status pendidikan terakhirnya. Ya kalau magister ya tentunya harus jurnal internasional, terindeks Scopus ya. Ingat ya, jurnal internasional saja ya, bukan ada kata-kata bereputasinya, karena kalau bereputasi itu berbeda lagi. Kemudian doktor, kalau doktor ya cukup untuk jurnal nasional terakreditasi tapi peringkat 1 atau 2. Cukup untuk sebagai satu karya tetapi penulis pertama. Begitupun juga yang magister tadi. Nah, sedangkan kalau asisten ahli dan lektor ya saya kira tidak terlalu berat lah bagi mereka yang ini ya. Hanya main Sinta 3 sampai Sinta 6 gitu. Yang penting sebagai penulis pertama. Kemudian yang menarik itu adalah syarat khusus untuk guru besar ini yang ini juga pernah saya bahas gitu ya. Jadi seringkali saya sampaikan bahwa satu, jangan terlalu bangga menjadi guru besar kalau produknya itu dilalui dengan proses-proses yang tidak benar. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaiknya ini saya juga mendapatkan masukan dari yang saya anggap mentoring saya, karena kebanyakan profesor mereka selalu menasihati saya bahwa kalau untuk naik ke guru besar atau profesor itu, maka harus menunjukkan sikap layaknya seorang guru besar atau profesor gitu. Artinya seperti apa ya, bisa menjadi contoh teladan kepada juniornya atau yang belum profesor, semacam itulah, setidaknya memberikan contoh yang baik ya. Nah, bagaimana kalau dengan syarat khusus tambahan? Yang paling memungkinkan itu adalah poin 1 dan poin 4 Bapak Ibu. Ya, terutama kenapa kok saya tidak membicarakan yang poin 2 dan poin 3? Karena tidak semua universitas memiliki mahasiswa S3 ataupun program studi yang ada mahasiswa S3-nya. Sehingga yang paling memungkinkan itu adalah nomor 1 sampai nomor 1 dan 4 gitu ya. Artinya kalau kita sudah mendapatkan hibah penelitian kompetitif ya, itu sudah bisa dijadikan sebagai syarat khusus tambahan.
Kemudian syarat data yang lain itu adalah yang banyak sekali ditanyakan, itu adalah 10 tahun menjadi dosen sejak dalam jabatan akademik pertama gitu ya. Jadi biasanya kan kalau kita pertama kali menjadi dosen itu kan 2 tahun dulu baru kita bisa menjadi asisten ahli. Nah, asisten ahli pertama itu atau lektor pertama itulah dimulai dari situ kalau Bapak Ibu untuk menjadi guru besar gitu. Saya kira Bapak Ibu bisa menghitung sendirilah gitu. Nah, berikutnya itu adalah lektor kepala dan guru besar ya. Ini kalau kita melihat dari segi jabatan akademiknya, kemudian pendidikannya, kemudian dia menempati jabatan lektor atau lektor kepala itu berapa lama, kemudian tentunya pengisian BKD-nya itu 4 semester terakhir ya. Total kum yang terpenting, Bapak Ibu mau menargetkan kum yang berapa itu yang harus dikejar. Nah, kemudian jika PNS maka ada yang disebut dengan pangkat, harusnya D3 gitu ya kalau mau ke lektor kepala. Ya, sedangkan kalau yang ke guru besar ya maka pangkatnya harus ke 4A dulu, 4B, 4C gitu ya. Ini yang menjadi sangat merugikan semua dosen ya. Emang salah gitu ya kalau misalnya seseorang dosen yang ingin menjadi guru besar startnya mulai katakanlah lektor 3D mau ke guru besar gitu, atau startnya dari 4A langsung ke guru besar katakanlah 4D misalnya gitu ya. Why not kalau misalnya kumnya sudah memenuhi gitu loh, kenapa harus berurutan gitu? Itu karena kenapa demikian? Mungkin dengan menjadi guru besar itu kesejahteraan guru-guru itu bisa sedikit terjamin. Ya kalau misalnya mau menerapkan sistem reguler ya, reguler dalam arti tersusun gitu, 4A dulu, 4B dulu, 4C dulu. Iya kalau misalnya kita berbicara kesejahteraan dosennya dalam 1 tahun kayak seperti layaknya dosen-dosen di Asia Tenggara yang lain, yang misalnya mungkin ya kalau misalnya kita mengacu kepada Singapura yang tidak ada sumber daya alamnya, hampir tidak ada sumber daya alamnya, ya bisa sampai MM-an ya, 1M mendekati 1M dalam 1 tahun. Nah itu oke lah ya. Kita berbicara untuk kenaikan jabatan akademik secara reguler ya, meskipun tidak ada loncat jabatan ya oke. Nah ini orang mau loncat jabatan dengan harapan bahwa bisa menjadi profesor dan juga bisa memperbaiki kesejahteraannya. Ya kenapa kok harus tidak ada gitu, tidak difasilitasi hal tersebut. Nah kemudian pemenuhan syarat khusus dan syarat tambahan ini ya kita berbicara tentang karya ilmiah kalau terkait dengan syarat khusus dan syarat tambahan ini ya. Saya kira ini tadi sudah saya jelas, misalnya ya harus ke jurnal internasional bereputasi, kemudian nilai SGR-nya berapa. Saya kira kalau nilai SGR 0,1 itu tidak terlalu berat lah gitu ya. Bahkan di Q4 pun itu masih ada yang 0,1 itu. Kemudian ketentuan golongan ini untuk yang dosen PNS, asisten ahli, kolektor minimal golongan 3B ya. Saya kira ini bukan hanya sebenarnya dosen PNS, dosen non PNS juga berlaku sama gitu ya. Jadi tidak ada persyaratan pangkat golongan, menurut saya enggak juga. Karena beberapa teman ya itu juga harus juga mendapatkan golongan tersebut, kemudian impassing namanya ya, penyetaraan gitu. Jadi ya sama lah dengan dosen PNS. Kemudian pembukaan periode revolusi ya, revisi usulan rektor kepala dan profesor ini sebenarnya sudah ada surat edarannya, Bapak Ibu tinggal lihat itu Februari sampai Maret 2025. Dan sepertinya yang harus diperhatikan itu adalah pengecekan eligibilitas dari Bapak Ibu dulu, dari data-data Bapak Ibu dulu ya. Nah ini lini masa ini sudah pernah saya bahas juga ya terkait dengan ini, jadi saya tidak akan membahasnya secara panjang lebar. Kalau Bapak Ibu mau lihat ya di pause saja, kemudian dilihat yang terutama untuk yang mau naik jabatan. Nah, kemudian ini proses kenaikan jabatan akademik dosen dalam masa peralihan. Jadi ini lebih kepada yang bersifat teknis ya. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan ini seperti apa langkah-langkahnya. Jadi alur tahapan kenaikan jabatan akademik itu ya tentunya harus melalui beberapa tahapan ya. Mulai dari pengecekan oleh perguruan tinggi, kemudian pada tahap 1 itu
pengecekan kelengkapan administratif di sisternya, tahap kedua itu kesesuaian administratif, tahap ketiga itu adalah penilaian substansi oleh asesor, kemudian baru hasil penilaian. Nah, kemudian Bapak Ibu juga harus memperhatikan catatan di bawah ini bahwa perguruan tinggi itu harus mengikuti proses pengaturan kenaikan jabatan akademik di mana melaksanakan proses penilaian internal sebelum diajukan. Jika tidak mengikuti proses, maka ajuan promosi dari perguruan tinggi itu bisa ditolak dan menjadi tanggung jawab dari perguruan tinggi itu sendiri. Nah, selanjutnya, ajuan yang tidak memenuhi kriteria administratif dan penilaian substantif di periode pengajuan pertama, maka dapat mengajukan kembali pada periode berikutnya. Ini yang akan menjadi sedikit terhambat kalau Bapak Ibu pada poin yang kedua ini gitu ya. Apalagi kalau kita lihat di lini masanya sudah jelas tadi sampai Maret gitu ya. Nah, ini pengajuan kenaikan jabatan akademik. Jadi kalau yang LLDikti seperti apa, perguruan tinggi seperti apa, yang dosen seperti apa. Nah, tentunya dimulai dari kalau dia membuat ini ya, kalau LLDikti itu membuat periode penilaian dulu ya. Asisten ahli dan lektor seperti apa, kemudian kalau perguruan tinggi itu mengkonfirmasi kepada dosen yang mengenai periode penilaian kenaikan jabatan akademik. Nah, habis itu dosen itu baru membuat dokumennya termasuk pemenuhan syarat kenaikan jabatan akademik. Kemudian mengusulkannya dan memprosesnya. Di sini prosesnya. Nah, kalau ini prosesnya untuk yang asisten ahli dan lektor gitu ya. Kenapa kok yang perguruan tinggi negeri tidak ada garisnya itu, karena memang cukup mereka sampai PTN-nya saja. Nah, ini kalau yang dicontohkan itu adalah yang PTS. Jadi harus kembali lagi ke LLDikti, kemudian melakukan plotting asesor, kemudian baru penerbitan sertifikat seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini yang guru besar ya, guru besar dan di PTN ya ataupun LLDikti gitu. Nah, secara garis besar hampir mirip Bapak Ibu ya, hampir mirip. Jadi ya bedanya kalau di PTS, kalau untuk ke guru besar setelah dari LLDikti itu baru nanti ke pusat sama itu. Langkahnya jauh lebih panjang gitu. Nah, tetapi dengan langkah yang jauh lebih panjang itu melalui sister itu dikemas sedemikian rupa sehingga prosesnya menjadi lebih cepat gitu ya. Artinya dengan teknologi yang sudah semakin maju ini, maka hal tersebut itu bukan menjadi tantangan ya, bukan menjadi hambatan lagi gitu untuk mendapatkan akang kredit yang lebih cepat. Nah, ini formasi jabatan akademik dosen dan rumpun ilmu. Jadi kabar baiknya ya, yang seperti yang saya sampaikan dalam video saya sebelumnya, bahwa untuk menjadi kenaikan jabatan akademik ke guru besar itu tidak perlu harus menunggu formasi Bapak Ibu ya. Itu yang disampaikan oleh Prof. Judan itu ya. Nah, itu yang terpenting karena informasi yang ada sebelumnya yang banyak beredar itu adalah formasi untuk menjadi guru besar itu harus menunggu formasi dulu gitu. Nah, kalau dosennya sudah berumur gitu ya, bisa-bisa dia sudah mau pensiun, formasinya nggak ada gitu yang menjadi pertanyaan besarnya. Nah, jadi kalau kita lihat pengembangan keilmuan dalam kompetisi ini berdasarkan pada perundang-undangan, jadi ada rumpun ilmu, pohon ilmu, dan cabang ilmu. Nah, Bapak Ibu tidak perlu sebenarnya khawatir ya, seperti yang saya lihat pada beberapa universitas terutama swasta yang khawatir mewanti-wanti dosen-dosennya yang saat ini studi itu harus ngambil jurusan yang sesuai lah atau bagaimana. Tidak perlu se-strik itu ya, tidak perlu sampai se-strik itu. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa menemukan di rumpun ilmu ya, kita bisa melahi ke pohon ilmu ya, kemudian baru di cabang ilmu ada ranting ilmu juga. Jadi banyak sih sebenarnya untuk bisa menjadi profesor itu ya, tidak harus khawatir gitu sebenarnya. Yang penting dilalui dengan cara-cara yang benar, kemudian administratifnya itu juga benar, syaratnya juga benar, ya sudah bisa menjadi profesor sebenarnya. Nah, kemudian pola pikir penyusunan formasi jabatan akademik dosen di perguruan tinggi ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Kita itu
tidak bisa serta-merta langsung menyusun gitu ya, tetapi harus disesuaikan dengan visi misi dari perguruan tinggi yang statuta. Ini ada kaitannya dengan Kepmendikbudristek nomor 500 yang membahas tentang IKD itu loh Bapak Ibu. Nah ini yang harus diperhatikan. Jadi tidak bisa Bapak Ibu serta-merta, oh saya mau naik jabatan. Enggak juga gitu. Tapi harus dipikirkan dengan visi misi tujuan perguruan tingginya. Nah, formasi jabatan akademik dosen, saya tidak akan membahasnya terkait dengan ini karena ini bersifat teknis ya. Bapak Ibu bisa lihat di kolom formasi ini, jabatan akademik ini. Nah, ini juga saya juga tidak akan, saya kira ini informasi yang lama Bapak Ibu ya, untuk yang masa peralihan yang Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ini yang menjadi sangat merugikan teman-teman, terutama teman-teman dosen di non PNS ya, teman-teman dosen pas swasta gitu. Kenapa demikian? Karena dalam aturan tersebut ini sebenarnya diperuntukkan untuk dosen-dosen PNS. Sekali lagi saya tekankan, ini sebenarnya diperuntukkan untuk dosen-dosen PNS karena yang mengeluarkan itu adalah Kementerian Pan-RB gitu. Tetapi sayangnya dosen-dosen non-PNS itu terkena imbasnya gitu. Nah, kenapa demikian? Ya, ada kasus dosen yang ingin loncat jabatan dari lektor ke guru besar itu tidak bisa, katanya. Itu dikomentari sama asesornya, itu adalah harus mengikuti aturan Permenpan RB nomor 1. Itu saya bingung. Ini sebenarnya yang paham aturan itu dosennya atau asesornya sih sebenarnya. Nah ini yang ini. Jadi di dalam Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 itu kita berbicara tentang karir dosen, konversi BKD menjadi PAK, kemudian kewajiban khusus BKD yang 3 tahun itu. Jadi sebenarnya ya, kalau misalnya kita mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah itu, sebenarnya dosen-dosen non-PNS itu kalau mau loncat jabatan, ya sebenarnya sah-sah saja. Karena setahu saya ya, saya mohon dikoreksi, belum ada peraturan yang membatalkan PUPAK 2009 itu. Kalau yang mirip di tahun 2024 itu pernah juga saya bahas di YouTube saya, memang ada banyak gitu ya. Tetapi kalau kita mengacu kepada Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ini semestinya diberlakukan khusus untuk yang dosen PNS. Jadi kalau dosen non PNS yang mau loncat jabatan menurut saya ya sah-sah saja gitu ya. Sayangnya suara itu tidak bisa terwakilkan semuanya. Dan ini dokumennya Bapak Ibu ya yang harus diperhatikan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kemudian ini adalah angka kredit konversinya dosen PNS. Saya juga sudah beberapa kali mengirim dalam bentuk Excel ya ke teman-teman dosen yang memintanya. Sama ya, dupaknya seperti ini. Ini dupak ini, aduh masih ada lagi dupak-dupak ini, saya juga bingung dengan ini. Ya, kemudian ada surat pernyataan fakta integritas tentang jurnal-jurnal kita itu loh, keabsahannya itu. Aduh, saya bingung dengan ini. Kenapa kok urusan yang kayak gini tuh ya kalau sudah menampilkan jurnalnya ya yang sudah terbit ya kenapa harus sampai ke scan plagiasinya sih gitu ya. Surat persetujuan pertimbangan Senat ini penting banget terutama bagi yang ke guru besar. Ya karena harus ada pertimbangan Senatnya bahwa yang bersangkutan layak atau tidak gitu ya. Komite Integritas Akademik ini yang seringkali ya mohon maaf sekali, terutama teman-teman dosen yang beberapa bulan kemarin mendapatkan kasus ke dosen-dosen yang menjadi guru besar itu, ya ini yang bisa diakali Komite Integritas Akademiknya ini. Ya, jadi yang semestinya tidak layak untuk menjadi guru besar, ya sebenarnya mulai dari sini. Dari pertimbangan Senat ini. Itu kalau senatnya kuat sebenarnya ya kalau dosennya tidak layak untuk menjadi guru besar semestinya tidak harus ditandatangani gitu ya, terutama juga di Komite Integritas Akademik. Makanya seringkali saya sampaikan ya, pernah di video saya itu bahwa penting ya di sebuah universitas itu ada Komite Integritas Akademik ini ya. Salah satunya ya meskipun mungkin di beberapa universitas sudah memiliki ya, tetapi kan
ada banyak universitas yang belum memiliki lembaga komite integritas akademik yang khusus menangani publikasi-publikasi dosen gitu loh. Gitu. Sehingga kalau misalnya punya ini, mereka itu terkontrol itu publikasinya, jangan sampai terkena ke abal-abal misalnya seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini Bapak Ibu bisa menjawab beberapa pertanyaan, kemudian juga bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Ini sudah cukup panjang yang saya buat ini. Nanti kita akan ketemu pada video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.